Bagi Anda penikmat kuliner ayam ataupun bebek, tentu sudah tak asing dengan menu yang satu ini, betutu. Ya, sajian daging unggas utuh dengan tekstur yang juicy terasa sangat nikmat berpadu dengan bumbu rempah yang sedikit pedas. Meski banyak yang menyebut kemunculan betutu pada tahun 70-an, tetapi sesungguhnya kuliner ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Teknik memasak betutu konon berasal dari era Kerajaan Majapahit. Bahkan, salah satu elemen bumbunya adalah kemenyan. Benarkah demikian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Secara istilah, betutu sendiri berasal dari dua kata, be dan tutu. Be artinya daging dan tutu yang berarti bakar. Setelah daging dibersihkan, semua permukaannya dibalur menggunakan bumbu khas Bali yang disebut base genep. Tak lupa, bumbu juga dimasukkan ke bagian dalam atau perut ayam. Setelah siap, daging kemudian dibungkus menggunakan daun pisang ataupun pinang dan dibakar di dalam sekam. Setelah 1-2 jam, aroma khas akan muncul dari pembakaran tersebut. Lemak dari daging yang mencair dari pemanasan menambah cita rasa betutu menjadi semakin gurih. Menurut Ari Gali selaku pakar kuliner, cara memasak betutu ini adalah salah satu teknik memasak tertua yang ada di Nusantara. Di situ ada teknik memasak dari Kerajaan Majapahit sebenarnya dengan menggunakan bara yang dibakar lah istilahnya ya. Sekamnya lah, itu kayak padi-padi yang panas itu. Sekamnya itu untuk memasak teknik panggangan. Zaman dulu nyebutnya panggangan. Teknik yang lazim disebut slow cooking di era modern ini membuat panas lebih stabil dalam waktu yang lama dan akan menghasilkan rasa yang sempurna. Lebih lanjut, Ari Galih menyebutkan pengaruh Majapahit dalam cita rasa kuliner Bali tak sebatas betutu saja. Jadi Majapahit, orang-orang Jawa zaman dulu itu banyak memakan seperti sapi, babi, kijang. Cuman seiringnya waktu, budaya Islam masuk. Akhirnya Majapahit meluas dia ke Pulau Bali. Kenapa? Karena di Pulau Jawa sudah berkembang Islam, agama Islam yang luas. Akhirnya Majapahit mengembangkan ataupun budaya-budaya makannya seperti lawar-lawaran itu sebenarnya dari Pulau Jawa. Makan babi pakai darah istilahnya ya, daging-daging itu emang lumrah zaman dulunya. Akhirnya sampai di Bali yang masih mempertahankan budaya Majapahit itu. Akhirnya berpengaruh ke banyak karakter makanan di Bali sebenarnya. Pada awalnya, sajian betutu hanya dihidangkan pada upacara adat tertentu. Dari odolan yang merupakan lahirnya tempat suci di Bali yaitu pura, sampai otonan sebagai peringatan hari lahir seorang anak. Dalam berbagai sumber disebutkan baru sejak tahun 70-an, sebuah warung di Ubud, Gianyar mulai menjual ayam betutu. Akhirnya menjadi salah satu makanan khas Pulau Dewata, Pulau Bali. Karena enak dan gurih, dijadikan suatu makanan yang bisa dikomersialkan, dijual. Dengan dijual akhirnya berkembang cita rasa ke seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, proses memasak betutu mengalami sedikit perubahan. Tidak seperti awalnya yang dibakar, ayam ataupun bebek betutu terkadang hanya dikukus ataupun dibakar lalu digoreng. Meski begitu, bumbu wajib yang disebut base genep harus tetap dipakai. Rangkaian bumbu khas Bali yang terdiri dari bawang merah dan putih, kencur, kemiri, kunyit, lengkoas, serai sampai terasi ini merupakan elemen paling penting dalam kuliner betutu. Dari bumbu inilah cita rasa betutu menjadi sangat menonjol dan berbeda dengan bumbu bakaran di daerah lain. Nah, jadi karakter Bali sama bumbu ayam bakar yang pada khususnya di Pulau Jawa itu ya punya karakter manis Pulau Jawa. Condong ke manis dan gurih. Kalau di Bali lebih condong ke pedesnya dan juga rasa asin gurihnya yang enak itu. Kenapa asin? Karena dari bumbu genep itu yang bersifat dari umbi-umbian atau yang berakar itu akan memberikan rasa asin yang lebih kuat.
Selain bumbu bakso genep, juga ditambahkan beberapa elemen yang disebut bakso wewangian. Terdiri dari merica hitam dan putih, cengkeh, pala, sampai kemenyan. Meski pemakaiannya hanya sedikit, kemenyan memegang peranan penting dalam menciptakan aroma betutu. Karena sudah nyampur jadi satu, ya? itu kita tidak akan temukan rasa yang spesifik. Contohnya kalau cabai kan pedas nih, Iya. kalau merica kan panas, nah ini nggak akan muncul. Tapi dia setelah masak itu ada aroma saat kita masak harumnya, itu, harumnya. dan juga mengawetkan bumbu juga bisa. Mengawetkan bumbunya. Sebagai pengawet juga bisa. Rasa pedas, asin, dan gurih dari ayam betutu sendiri telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pada tahun 2022, CNN menempatkan ayam betutu pada 10 besar makanan pedas terenak di dunia. Uniknya, proses memasak betutu ini sangat mirip dengan olahan bubui hayam khas Subang. Meski sekilas terdengar seperti bubur, bubui sendiri berarti memasak dengan cara dipendam dalam bara sekam, persis seperti betutu. Biasanya jenis ayam yang dipakai adalah ayam kampung. Bumbunya ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, serta pelengkap lainnya. Proses dimulai dengan menghaluskan semua bumbu dengan alat tradisional. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis terlebih dahulu sampai harum. Setelah itu, semua bumbu dioleskan ke permukaan ayam. Tak lupa daun kemangi ditambahkan dan dimasukkan ke bagian dalam ayam. Untuk membungkusnya digunakan daun pisang, jahe dan daun bawang digunakan sebagai alas dari ayam yang telah dibumbui. Pembungkusan dengan daun pisang ini ternyata bukan tanpa alasan. Aroma daun saat dibakar bisa membuat cita rasa masakan semakin nikmat. Waktunya pembakaran. Bungkusan ayam dipendam dalam sekam yang telah dibakar. Hasil pembakaran dengan sekam bisa membuat suhu panas lebih stabil. Meski begitu, butuh waktu sekitar 4 jam agar ayam benar-benar matang. Hasilnya memang tak mengkhianati proses. Bubui ayam yang lembut terasa sangat nikmat dengan bumbu yang meresap. Apalagi jika disandingkan dengan sambal tomat, bikin lidah makin bergoyang. Jadi apa pilihan Anda? Betutu atau bubui?